anak-anak dulu. Enggak. Kapal induk. Aman. Jadi gimana ini? Ini aku boleh ngomong atau gimana? Masuk. Bang ya? Syair di mute dulu Bang Syair. Izin ya. Masuk ya? Masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, Masya Allah, selamat malam bagi yang beragama selain Islam, gitu kan? Saya tadi bukan sedikit lagi ya, sebanyak mendengar. Nah, kalau tadi kan sedikit mendengar awal mula, sekarang udah banyak mendengar saya. Mengenai apa yang dinasihatkan oleh Pak Syair tadi, ya konsepnya betul konsepnya. Jadi nggak mungkin ada orang menerima wahyu Tuhan sembarangan, orang yang bukan pilihan terus menerima wahyu Tuhan, nggak mungkin gitu loh. Pasti orang pilihan itu bener itu. Ingat, wahyu itu dari bahasa Arab, definisinya wahyu itu dari bahasa Arab. Etimologinya wahyu adalah cepat dan tersembunyi. Cepat dan tersembunyi. Informasi tersebut datang kepada baginda Rasulullah SAW secara cepat dan tersembunyi. Itu wahyu. Makanya kadang teman-teman Kristen tanya, siapa penerima wahyu saksinya itu? Siapa saksi yang menerima wahyu di gua Hiro? Gitu kan? Duh, definisi wahyu itu cepat dan tersembunyi. Kok malah pakai saksi dari manusia? Kalau saksinya sudah jelas-jelas cukup Allah yang menjadi saksi, cukup itu. Cukup. Allah itu menjadi saksi pada saat memberikan firman-Nya kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril. Makanya ketika wahyu pertama yang diterima Yesus, itu apa namanya? Gitu jawabnya. Gitu jawabnya, pasti itu. Jadi wahyu itu cepat dan tersembunyi dan hanya orang-orang pilihan. Nah, sementara itu dalam penulisan wahyu tentu saja melibatkan orang lain yang notabene orang lain tersebut mendapatkan otoritas, mendapatkan kepercayaan dari sang penerima wahyu. Otoritatif tuh yang nulis. Jadi valid. Karena apa? Karena pemberian legitimasi tersebut kepada orang tersebut. Misal Nabi Muhammad menerima wahyu, yes, dihafal, oke. Yang nulis apakah Nabi Muhammad? Tidak. Siapa? Zaid bin Sabit beserta 65 orang yang tidak saya sebutkan satu-satu saat ini. Karena apa? Terlalu banyak. Tapi nanti kalau mau minta datanya boleh kita beri data kalau memang mau diskusinya gitu. Bagaimana cara pemberian? Bagaimana cara penulisannya? Rasulullah menghafal. Setelah menghafal, Rasulullah mendiktikan kepada Zaid bin Sabit. Setelah itu ditulis sama Zaid bin Sabit. Setelah ditulis dibacakan ulang di depan Rasulullah. Itu namanya proses apa? Itu namanya proses verifikasi. Proses verifikasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Jadi runtutan keilmuan secara akademis sudah terbentuk di dalam Islam. Sudah. Ingat, saya ulangi sekali lagi, runtutan keilmuan secara akademis dalam penulisan kitab Quran di sini yang saya bahas sudah secara akademis ada di dalam Islam. Secara ilmiah bisa dibuktikan. Bisa. Sangat akademis. Sementara itu, dari teman-teman Kristen, coba saya ingin tanya, menurut Anda, wahyu apa yang diterima oleh Yesus pertama kali?
Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pertanyaan saya, segala firman. Satu aja, apa firman pertama kali yang diterima oleh Yesus? Silakan teman-teman Kristen. Pada mulanya. Ini kenapa majang foto itu? Itu kan donat. Itu kan kesukaanku. Jangan dipajang dong. Jangan dong. Ini udah malam, bahaya. Nanti kalau saya sampai izin mute dulu, berarti saya keluar beli makanan. Jangan gitu dong. Jangan dong. Alamak yang Oke, silakan teman-teman Kristen. Apa wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad? Wahai Ardiansah, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pertama tuh. Oke, pertanyaan saya balik. Apa firman atau apa wahyu yang pertama kali diterima oleh Jesus? Silakan dijawab. Kita kasih waktu 2 hari kurang sampai kiamat. Silakan. pada mulanya. Iya. Betul. Masalahnya pada mulanya ada 2 pada mulanya Bang Palu. Yohanes 1 itu. Yohanes 1 itu yang ngomong siapa? Ayo kita gunakan secara akademis. Akal kita mainkan. Yohanes 1 nomor 1. En archi en hologos kai hologos en prostanteon kai theos en hologos. Itu original teksnya. Pertanyaan saya, itu perkataan Jesus atau perkataan Yohanes? Yohanes bersaksi. Saya nggak tanya Yohanes bersaksi. Pertanyaan saya, firman apa yang pertama kali diterima oleh Jesus? Silakan. Iya. Firman apa yang diberikan oleh Jesus, justru firman itu sendiri yang disampaikan oleh Jesus gitu loh Pak. Loh. Baca Yohanes 17 nomor 8. Coba baca. Jangan menekan, nanti stres. Silakan. Ambilin tabku di situ Kapan baca kalimat syahadat beli? As. Ambilin tabku itu dicabut chestnya. Iya, belinya belum ini ya syahadat ya. Loh, ini kenapa pada konsentrasi ke beli? Kenapa enggak konsentrasi ke pertanyaan saya? Itu kenapa itu? Why? Karena begini, dari awal itu pemahamannya sudah berbeda. Oke, mari kita samakan. Oke, menurut Anda Yesus menerima firman enggak? Mari kita samakan. Sudah jelas. Kalau di saya, Yesus itu bagian dari firman itu sendiri, Pak. Enggak, saya enggak tanya itu. Oke, saya buka ya. Karena biar gimana pun tidak usah berfirman, dia sendiri firman. Iya. Oke, berarti firman itu adalah Jesus, betul? Betul. Ya bagi saya baik. ya. Oke, baik. Saya akan perbesar. Mau Anda katakan saya selanya bodoh ya terserah. Yang penting saya beriman itu saja. Oke. Jadi yang menyatakan Tuhan itu bukan Tuhan satu-satu, Yesus Bang. sendiri. Satu-satu, Bang. Satu-satu ya. Saya buka data ya. Karena di saya itu firman itu bukan hanya pengetahuan tapi iya. Keyakinan. Baik. Oke, baik. Gitu. Ini yang ngomong siapa? Tulisan merah yang ngomong siapa? Jesus. Betul? Yohanes 17 ayat 8. Ini, warna merah ini, tulisan warna merah ini yang ngomong siapa? Yesus atau bukan Yesus? Yesus Yohanes sendiri. Hah?
Wah, nggak belajar. Makanya Asli gini, di nggak Alkitab belajar itu Anda. ada surat Yohanes, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini loh warna merah ini, dengerin ya. Ini ada tulisan warna merah dan tulisan warna hitam. Apa bedanya? Saya tanya. Apa bedanya? Nih, saya buka ya. Ini Yohanes 17 dari ayat 1 di sini ayat 1 ini, demikianlah kata Yesus lalu ia menengadahkan. Ini warna hitam, ini warna merah. Bedanya apa? Itu doa syafaat Yesus. Tuhan Yesus. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, apa bedanya tulisan warna hitam dan tulisan warna merah? Warna hitam. Berarti kalau Bapak seperti itu berarti bukan saya orangnya untuk yang merubah keyakinan dan keimanan saya. Gitu. Saya nggak tanya itu, Bang. Saya tanya simple. Apa bedanya tulisan warna hitam dengan tulisan warna merah? Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Isi surat Yohanes, Pak. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, Bang. Kalau nggak tahu saya kasih tahu gitu loh. Simple aja kita. Tahu nggak? Bacakan semua. Bukan soal bacakan. Pertanyaan saya bukan soal bacakan atau dibacakan. Pertanyaan saya, isinya apa? Bacakan dong. Apa bedanya tulisan warna hitam dengan tulisan warna merah gitu loh. Di Alkitab tidak ada tulisan warna hitam warna merah, Pak. Dulu ini. Nah, ini nggak pernah baca. Itu di layar Bapak. Loh, ya udah sekarang buka di layar Anda. Alkitab yang asli itu tidak ada warna hitam warna merah. Nah, ini berarti palsu ini. Ini palsu. Mana Emma? Itu ini kan palsu aplikasi, berarti. Pak. Itu kan aplikasi. Iya, aplikasi. Ada warna hitam, ada warna merah. Sekarang gini. Anda punya Bible nggak di situ? Anda seorang Kristen, penyembah Yesus. Anda punya Bible nggak di situ sekarang? Punya nggak? Ada. Sekarang tolong buka Bible Anda, Yohanes 7 nomor 8. Sama enggak dengan ini? Coba kita samakan. 17 nomor 8. Silakan. Kita samakan. Silakan buka Bible Anda. Yuk, kita samakan yuk. Kok nggak ngerti? Sampai sini ini loh, padahal simple loh ini. Ini nggak perlu dibahas sebenarnya. Karena apa? Karena ini astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ya memang tidak ada ujungnya perbahasan seperti ini. Bukan soal itu. Tapi ini soal simple yang Anda nggak ngerti. Padahal warna merah ini adalah perkataan Yesus. Yang tulisan warna hitam yang saya tunjukkan tadi itu bukan perkataan Yesus, tapi tulisan Yohanes. Ngerti nggak bedanya di situ? Makanya kan saya bilang tadi surat Yohanes. Nah kan, nggak ngerti kan? Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, apa bedanya tulisan merah dengan tulisan hitam? Memang nggak mau belajar, udahlah. Iya betul Beli. Kenapa kok nggak ngerti? Ini simple loh ini. Ini simple. Ini Bang Ardi ini nanya isinya. Ada yang warna merah, ada yang warna hitam. Iya. Yang penting Yesus Tuhan. Iya. Emang salah? Salah. Menurut Nggak usah ke situ dulu. Menurut orang ini yang loh, ada di Bang. Komal 400 orang ini saya salah. Abang nggak ngerti. Abang nggak pernah diajarin pendeta abang apa bedanya yang warna merah dengan yang warna hitam. Nggak pernah diajarin rupanya. Enggak, kalau di kita itu enggak sampai sedetil itu, Wah. Ya nggak sampai itu artinya Anda nggak pernah mau belajar gitu. Bukan. Anda nggak mau belajar. Bukan soal belajar. Soal negara ini. saja menjamin kok di sini ada keberagaman agama. Ini nggak ada tulisan Anda negara yang melebihi menjamin, daripada nggak ada negara, urusannya sama Bapak. negara menjamin. Oh jelas dong. Jauh banget ya ampun. Bahasanya iya betul Beli. bukan Bahasanya soal nggak ke situ. penulisan Betul. merah, hitam itu memang nggak pernah dijelaskan di itu kan, karena memang pada saat di gereja itu jarang membuka yang namanya Alkitab Sabda itu. Astagfirullahaladzim. Waduh ya ampun. Itu kan tafsiran, Pak, tafsiran secara ini. Dan saya yakin Bapak juga belum tentu Secara masuk surga kan ini. begitu. Aduh, Agama itu kan hanya ajarannya menghantarkan untuk menerima Tuhan. Nih ya. Aduh, kenapa sih? Yesus Tuhan, dosa ditebus sudah. Dosa Iya, pagi Bang. Ini Bang Ben, ini kita bukan bicara masalah iman, bukan bahas masalah iman, bahas negara, bukan bahas, ini kajian akademis ini. Iya, akademisnya. Jadi itu tentang di Sabda itu tafsiran lewat akademis. Ya jujur aja, kalau mau bahas itu yang selevel lah. Secara Memang saya akuin
kalian itu levelnya di atas saya, itu saja. Nggak usah bilang Bang. Bang, mohon maaf sekali lagi. Mohon maaf sekali lagi Bang Ben. Sekali lagi saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Bang Ben nggak perlu bilang level Anda itu di bawah kami. Itu nggak perlu bilang. Teman-teman sudah tahu semua. Gak perlu bilang, mohon maaf sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat. Tidak perlu Anda katakan sesuatu yang sudah sangat jelas gitu loh. Misal Anda mengatakan begini, ini warna putih, oh itu warna putih Bang Ardi. Lo udah tahu, udah jelas ini warna putih dan udah jelas bahwasanya Anda memang gak paham kitab Anda dan kami paham kitab Anda, itu udah jelas. Oh enggak, di kekristenan itu enggak ada, bukan secara ini secara. Makanya saya kasih tahu sekarang, saya kasih tahu tulisan warna merah ini, ya saya kasih tahu ya, diam dulu ya. Tulisan warna merah ini adalah perkataan Yesus secara langsung. Ingat, ini perkataan Yesus secara langsung. Tulisan yang warna hitam itu bukan perkataan Yesus bukan perkataan Yesus tapi perkataan penulis. Bukan perkataan Yesus tapi perkataan penulis, betul nggak? Iya betul. Ya karena betul tuh apologetik tuh di bawah. Ben. Apologetik di bawah, betul nggak itu apologetik? Dengar dulu. Betul nggak apologetik? Tanda merah itu perkataan Yesus. Nah tuh. Yang tulisan merah yang hitam itu penulis. Benar. Betul gitu loh. Ini hal simple. Terus yang sebenarnya tunggu dulu. Udah. Cukup di situ aja. Kau mute dulu aja. Udah cukup kau di situ. Kau mute dulu. Kau mute dulu ya. Apologetik ya. Jangan dibuka mute-nya sebelum kita suruh. Ya ini namanya penggiringan ini, bukan diskusi namanya. Aduh Pak Ben, bukan penggiringan. Pak Ben dengar dulu kalau nggak tahu. Jadi gini, sebentar. Kristen itu, Kristen Ben. Perkataan Yesus. Kristen, belajar. Itu ayat kalian loh. Iya betul Bang. Begini, pada intinya kalau di kekristenan itu masalahnya apa? Jarang ada yang namanya secara kata tulisan merah itu perkataannya. Udah diem dulu. Silakan Bang Ben. Anda paham nggak sampai sini? Saya udah kasih tahu ya sekarang. Saya udah kasih pelajaran kepada Anda, ya kan? Betul. Ini tolong dicatat kan, gitu loh. Gini Bang. Gini izin Bang. Tidak izin. Semua ayat yang dengerin dulu Bang. Dengerin dulu Bang. Tuhan. Dengerin dulu Bang. Tapi ada yang berdasarkan dari penulis. Ya Allah ya Rob. Ini loh. Dengerin dulu Bang. Semenjak saya SMP, SD lah. Semenjak saya SD Bang. Saya selalu diingatkan sama guru saya begini. Jika kamu memang mau paham, mau ngerti, catat. Dicatat, jangan males. Bang, jangan males, dicatat. Karena jangan males. Kalau Anda nggak punya ballpoint, apa artinya ilmu kalau tidak berakhlak? Kalau tidak beriman kan begitu. Dengerin dulu Bang, dengerin dulu biar pinter, dengerin dulu. Saya kasih tahu gitu loh. Kalau Anda memang nggak ada ballpoint untuk catat, ya kan? Anda beli pilok, lalu Anda catat di tembok Anda supaya bisa Anda lihat setiap hari gitu loh. Paham? Dicatat, jangan jadi orang males gitu loh. Inilah kenapa. Ini penggiringan yang dibawa typingnya jadi menghujat kan begitu, menista. Menghujat? Emang saya menghujat? Mana ada saya menghujat di mana sih? Typingan di bawah itu Bang. Gini loh, cara ngomong saya memang seperti ini. Saya tidak sedang marah. Saya tidak sedang menghujat. Tidak. Memang karakter ngomong saya begini. Typingan di bawah. Gak usah dibaca, kan diskusinya sama saya. Kan lagi di atas Bang Ben. Kalau Bang Ben mau di bawah, Bang Ben langsung aja di bawah. Gini sih. Iya, mengalihkan omongan dari tadi. Supaya aku jawab. Oke, lanjut. Bang Ben, gini loh. Diam dulu. Oke, kau bisa jawab pertanyaan saya. Apologetik bisa jawab. Apa yang mau aku tanya? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, ini perkataan Yesus bukan? Perkataan Yesus. Oke. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus dari engkau ini? Engkau ini siapa?
Engkau siapa? Engkau itu menunjukkan kepada Bapa. Bapak. Pertanyaan saya, firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus dari Bapak? Silakan jawab. Perintah apa? Loh, kok perintah? Ini kupingnya Firman apa? apa? Ajarannya lah. Ini kupingnya apa? Bentar, Apa mulut saya Udah, ini? Aku jawab. Aku jawab. Udah tenang kau dulu. Iya, silakan Perintah tunjukkan. yang disampaikan kepada Bapa, kepada Yesus. Loh, saya nggak tanya perintah. Tentang kesurgaan. Firman, bukan perintah, firman. Iya, firman. Itu kan perintah itu. Firman itu kan atas perkataan. Ya, oke. Firman, jawab Itu- aja itu pertanyaan saya. terakhir, Firman bro. apa Itu yang terakhir. diterima oleh Yesus dari Bapak? Pertama kali, yang pertama kali firman apa? Iya, perintahnya itu ya Saya nggak tanya perintah. mengasihi dia. Saya tanya firman. Dia. Mengasihi dia. Mengasihi dia. Di mana ayatnya? Di Hukum mana apa ayatnya? Yang pertama. Iya, Hukum yang apa pertama yang kali. pertama dan Yang saya terutama? tanyakan bukan yang kedua Ya kali, udah, hukum yang apa ketiga yang kali, pertama kali? yang keempat kali, bukan. Tapi yang pertama Astaga. kali firman apa? Ya. Apa? Gini, Kamu nih Pak, ngerti kalau nggak biasa. memahami Dua Alkitab, orang isi Alkitab kesurupan itu kan? bukan Dua sepenggal orang sepenggal Pak. kesurupan. Kamu ngerti nggak? Kalau Bukan saya udah sepenggal-sepenggal. masuk, dua orang kesurupan. Kalau Tidak. nggak bisa diskusi gini, Tidak bisa sepenggal-sepenggal. kan mulai kan? Ya, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya udah, silakan. kau baca dari Kejadian sampai Wahyu, saya tunggu. Iya. Baca Pak Ben. Silakan Pak Ben. Gini loh, Kejadian sampai host. Wahyu. Enggak, saya izin ya, Sudah izin. Saya disampaikan kecewa. Yesus. Dengerin. Pemahaman seperti itu kan sepenggal-sepenggal. Tunggu dulu. Tolong aku tanya Bang Palopo dulu, Bang Palopo. Siap. Yang salah ini saya atau hostnya? Kenapa setiap kali saya masuk ke sini nggak ada Kristen yang bisa diskusi dengan akal pikirannya dengan baik dengan saya? Kenapa? Woi. Bukan netizen yang salah. Emang aku dari tadi nggak Atau pakai saya yang Netizen. salah masuk komal ini? Kacau kali Bang. netizen yang nggak salah. Netizen. Emang aku nggak pakai akal. Tapi jangan salah Bang Ardi, walaupun kita diskusi tiap malam sama orang yang tidak berakal, itu hampir ada orang yang betul-betul menemukan hidayah. Ya, itu yang penting. Betul. Sepakat kalau itu. Bunda nggak ikut Betul. ikut ya Bang Ardi. Ardi Bunda nggak ikut kalian nggak ikut. mau. Izin sedikit Bunda. Izin sedikit Bunda. Izin Ben. Izin sedikit Bunda, moderator yang ketawa di bawah di ini kan dibisukan aja ya. Ini edukasi loh ini. Yang ketawa dibisukan ya. Lanjut. Izin. Tadi Ya, silakan Beli. saya tadi sudah mengatakan harus mengerti dengan sejarah dan banyak belajar. Nah, kalau sudah ngeyel begini ya disapu bersih lah. Kan saya sudah bilang, jangan bagai burung kepatahan sayap. Nah ini nih, burung kepatahan sayap seperti ini nih. Gitu loh. Iya betul. Sepakat saya Beli. Padahal ini pertanyaan yang sangat simpel Beli ya. Sangat simpel sekali. Sebab segala firman, segala ini apa artinya? Menurut apologetik. Segala ini apa artinya? Semua. Nah kan? Nggak ngerti dia kan? Coba, segala ini artinya apa? Itu kan Separoh. segala itu kan semuanya. Ah, semua. Tanpa terkecuali. Sebab semua firman yang Sekarang, Bapak sampaikan kepadaku kan gitu kan. Engkau kan Bapak. Pertanyaan saya, firman apa yang pertama kali, kepanjangan ya. Pertama kali, anakku ikutan. Yang pertama kali diterima oleh Yesus atau diberikan pertama kali oleh Bapa kepada Yesus ini firman apa? Saya pengen yang pertama kali apa? Oke. Silakan. Kalau kamu bilang pertama kali, oke. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu kan Loh, perintah. itu siapa yang ngomong? Itu kan Coba firman aku ya. buka. Oke, Itu kan aku firman buka. ya. Oke, Itu Mama. Bapak. Oke, aku Itu buka. Bapak. Tunggu dulu. Itu di Aku Matius buka 3. dulu. Berapa? Yon? Matius Berapa? 3. Matius berapa? Matius 3, bro. Matius 3. Astaga, kali kamu ini, astagfirullahaladzim. Matius 3 nomor berapa? Nomor berapa? Bentar. Iya. Matius 3 ayat 17. 17. Oke, 17 ya.
Lalu terdengarlah dua suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Oke, aku buka ini ya. Tunggu. Cek. Ma, anaknya Ma. Tunggu. Iya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ini aku buka ayat ini ya. Aku buka ayat ini. Tunggu dia. Ini. Nih ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ini kenapa Matius dengar? Ayo. Oke. Ayo, ini kan kena Yesus lagi. yang Kena lagi. Kena lagi gimana sih? Gimana? Ini Matius dengar dari siapa? Saya tanya. Gimana? Matius dengar dari siapa? Sekarang saya tanya sama. Tanya balik, jawab dulu. Ini Matius. Kamu mau nanya? Sekarang kan sudah saya jelaskan. Loh, kata Yesus. Itulah makanya Yesus. hakikat manusia itu karena pikiran itu terbatas, Pak. Tiga orang dong. Halo. Ini kan tiga orang kan dibilangin juga. Kalau Bang Adi udah ngomong. Satu lah ngomongnya, Masya Allah. Gantian. Udah kan? Gantian. Ini ya, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Seolah-olah kayak menyalahkan Alkitab ini. Kamu tidak pernah dengerin dulu. Waduh, udah kesurupan ini gimana lah Bang Ben ini? ini keliru. Ini Bang Ardi. Jadi pertama Udah kali keliru kan? Nah, bilangin keliru semua. Dah selesai. Bang Ben ini kalau bilang nggak tahu. Gini. Jadi tidak Kata seorang Yesus. pun. Kata Yesus di Yohanes 5:37, Yesus sendiri yang ngomong bahwasanya Bapa yang mengutus aku, dialah yang dengerin dulu. Diam dulu gitu loh. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Tiba-tiba Matius ngomong. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Loh, pertanyaan saya, firman apa yang diterima oleh Yesus? Ini Matius, ini bukan perkataan Yesus. Ya, jadi ada kan? Enggak, aku jawab dulu Bang. Aku aja jawab dulu Bang. Oke ya. Gini bro ya. Bro. Ini memang bukan perkataan Yesus. Itu kan ya sudah selesai ya. Nih, bukan perkataan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, firman apa yang pertama kali diterima oleh Yesus? Nah, jawab. Kan kalau dipotong jadi kayak nggak ada ilmunya, males gitu loh kadang saya tuh. Ini bukan diskusi, Bang. Ini penggiringan ini. Lu kok penggiringan? Ini bukan bola. Ngapain digiring bukan bola? Ini coba saya izin, saya ngomong dulu bentar. Sama aja Anda ini memecah Ya udah gini Pak Ben, kalau Pak Ben nggak mau diskusi lagi, Pak Ben silakan turun aja Pak Ben ya. Sudah bagai burung, kepatahan sayap, udahlah. Jadi gini, ini di ayat Matius 11 ayat 27. Jadi tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Hanya dia saja yang mengenal Bapa, sehingga dia mampu membukakan kebenaran itu. Dia juga satu-satunya yang sanggup memasuki roh manusia sehingga dia mampu membukakan pengertian mereka. Hamba-hamba Allah dapat menyerukan nama Tuhan. Seperti itu. Jadi di situ sudah ada garis besarnya, tidak anak itu berkenan menyatakan. Jadi itu dia sudah jelas tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa. Iya, jadi firman apa yang pertama kali diterima Yesus? Lah, ya, ini itu kan tadi firmannya. Apanya itu tadi? Yang kukasihi kepada Oke, sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku, ini yang ngomong siapa? Bapa sang sumber itu. Bapak ngomong ke siapa? Kepada Yesus. Kalau kepada Yesus, kamulah anak yang kukasihi, bukan inilah anakku yang kukasihi. Nah, salah. Kepadanya lah. Saya tanya. Kalau Yesus, tunggu dulu. Kalau Yesus yang diajak ngomong Bapak, pertanyaan saya, Bapak di situ, itu adalah orang berapa tunggal? Saya tanya.
Berapa orang Bapak tunggal menjadi gimana? orang berapa tunggal? Saya tanya. Sekarang aku tanya dulu sama Jawab Bro. dulu, Bapak Ini di situ perkataan- sebagai Aduh. first person singular Bro. atau second person Jangan singular kok atau gitu-gitu. third person Nggak, singular, yang aku mana? Bro, Yang mana? aku nggak suka kamu Alkitab kami kau bikin. Yes, begini. gak usah kemana-mana. Nggak Jawab usah, dulu. Bro ya. Inilah anak yang kukasih. Emang Bapak, lah kepadanya Bapak aku ini akan posisinya belajar. sebagai Bapak first itu person sendiri. singular, second person singular atau third person singular. Silakan. Nggak usah kamu. Dah, turun. sekan itu. Aku Turun, nggak turun. suka kayak gitu bro. Dah turun. Ini- Turun. Kejam kali kau. Gini loh Bang Ardi, maksudnya kalau nggak tahu bilang saya nggak tahu, guru boleh nggak dikasih tahu, jadi dikasih tahu gitu loh. Iya, Simple itu. betul. Saya ini sebenarnya gini teman-teman ya, izin ya. Bang Hadi, assalamualaikum Bang Hadi guruku, masya Allah. Salam warahmatullahi Ya, mohon maaf Bang Hadi ya. Gini loh, saya dari kemarin tuh udah jarang live. Yang pertama ya kan, yang kedua sama sekali aku nggak debat. jadi mohon dimaafkan teman-teman semuanya. Ya ini ya, yang dibahas di sini ya. Kalau ini yang ngomong adalah bapaknya Yesus. Inilah kata gantinya ini kata ganti orang keberapa? Kata gantinya teman-teman, coba Krislam. Nya ini kata ganti orang keberapa? Aduh, kok pertama? Mati mijak. lah, itu menuju kepada Yesus. Orang yang ketiga ini nya. Jadi aku ini ya, aku ngomong. Ini misal ini Bang Handi. Bang Handi, Pak Lopo adalah anakku. Kepadanya lah aku berkenan Bang Handi. Berarti yang aku aja omong Bang Handi. Bang Handi orang kedua, aku orang pertama. Bang Palopo orang keberapa? 3. Ketiga. Berarti nyanya itu merujuk pada Bang Palopo. Betul atau salah saya Bang Syair? Betul. Benar. Nah tuh, Tapi betul kan? satu hakikat itu. Mati Mija. Mati aku, mati Mija. Mati Mija. Dah. Makanya dari awal saya itu bernarasi. Tidak ada salahnya saya bernarasi. Belajar. Tidak ada salahnya belajar. Lalu rap itu sampai di rumah jadikan itu referensi untuk menguatkan